Apa? Nanti cerita cut kok. Dosen. Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Cerdas bareng Fanya. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi panas-panasnya, di mana pajak negara naik jadi 12%. Banyak yang nanya, kok naiknya cepet banget ya? Gimana sih pengaruhnya buat kita? Yuk langsung kenalan sama narasumber kece kita pada hari ini. Oke, kita mulai ya. Dari Laras dulu. Bisa dijelasin nggak sih, apa sih itu pajak 12% yang lagi ramai dibahas? Iya, jadi per 1 Januari 2025, tarif PPN itu naik dari 11% menjadi 12%. Sesuai amanat undang-undang. Jadi ini sebenarnya udah disusun sejak tahun 2021. Berarti ini udah lama direncanain kan ya? Bukan secara tiba-tiba. Iya, betul. Supaya penerimaan negara meningkat, tapi juga tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Makanya dinaikkan secara bertahap. Sekarang udah ada Vitero nih. Menurut kamu dampaknya gimana nih buat ke ekonomi rakyat? Pajak PPN itu emang akan naik, tapi naiknya itu cuman buat barang-barang yang mewah-mewah seperti alat elektronik, terus tas-tas yang branded atau barang-barang branded lainnya. Terus kalau untuk sekolah atau sehari-hari, sembako, sayur itu nggak akan naik. Jadi nggak cuma harga itu naik ya? Ya benar, nggak semua harga itu naik. Ya cuman barang-barang yang mewah itu akan naik. Jadi tenang aja. Dengan Novi sebagai pengamat, strategi yang pas atau terlalu berat? Menurut saya, ini langkah penting buat kita semua meningkatkan penerimaan negara, apalagi di pasca pandemi ini. Tapi, pemerintah juga harus bijak, harus diimbangi dengan bantuan sosial dan pengawasan harga, supaya rakyat juga nggak terbebani. Lagi sama Kak Tina. Nah, kamu kan konten kreator nih, sering dong ngobrol sama followers. Gimana sih respon netizen tentang pajak ini? Waduh, rame banget nih. Banyak yang belum ngerti bedanya PPN sama PPH. Jadi bingung sendiri. Tapi ya wajar, edukasi pajak di medsos masih kurang. Makanya aku sering bikin konten edukatif juga, biar orang tahu pajak itu bukan beban doang, tapi buat jalan, sekolah, dan rumah sakit juga. Nah, narasumber selanjutnya adalah Kak Lala sebagai pelaku UMKM. Nah, gimana nih tanggapan Kak Lala tentang strategi PPN 12% ini? Ya sebagai pelaku UMKM sih awalnya kita juga takut ya, tapi usaha dengan omset ya di bawah 500 juta itu sebenarnya tuh kita nggak wajib kena PPN, bahkan kita bisa pakai tarif final 0,5%. Jadi masih aman asal usahanya rapi dan akur aja. Kita dengar dari Pak Bambang sebagai warga biasa. Gimana sih tanggapan Pak Bambang tentang PPN ini? Saya sih awalnya kaget ya, tapi setelah tahu nggak semua barang kena ada program bantuan pemerintah, jadi agak tenang. Cuma ya kita harap uang pajak itu benar-benar dipakai buat rakyat kecil juga. Ya kita doakan bersama ya Pak. Semua kita pasti pengen pajak itu benar-benar balik ke masyarakat. Wah, makasih ya buat semuanya narasumber hari ini. Kesimpulan podcast hari ini adalah PPN 12% itu beneran akan diterapkan mulai tahun 2025. Tetapi tidak berlaku untuk semua barang. UMKM kecil pun masih aman. Dan penting banget buat kita terus bayar pajak. Ingat, pajak bukan cuma soal bayar-membayar, tapi bagian dari kita membangun negara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.